memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan berterima kasih banyak juga kepada Ibu Asrama yang sudah memberikan saya jadwal, mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Langsung saja kita membuka Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 10. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi untuk kita baca dan kita dengar. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pembacaan Alkitab ini kita akan baca secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Israel sebagai suatu peringatan. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita. Jadi teman-teman yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 ini, kita akan belajar bersama tema menghadapi pencobaan. Jadi hari ini yang kita bahas adalah tentang pencobaan. Sebelumnya saya sapa sekali lagi kita semua, selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Teman-teman yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia kita tidak pernah lepas dengan yang namanya pencobaan. Selama kita masih hidup di dunia ini, sebagai manusia biasa, pencobaan akan terus kita rasakan dalam kehidupan kita silih berganti. Selesai pencobaan yang satu, akan muncul lagi pencobaan yang lain. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang pencobaan, itu sering kita artikan beda-beda tipis dengan ujian. Ujian membuat kita untuk semakin naik level, menguji iman kita untuk semakin bertahan dalam firman Tuhan, bertahan dalam kepercayaan kita, bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat, kata pencobaan ini muncul dalam Perjanjian Baru sebanyak 22 kali. Dan dalam kitab Korintus ini muncul 1 kali, yaitu di pasal 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya pencobaan itu selalu berupa masalah. Pencobaan yang kita hadapi adalah selalu berupa masalah. Dan itu masalah tersebut membuat kita berakibat sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Dalam artian, mungkin pencobaan yang kita alami bisa menarik kita untuk kita berbuat kejahatan. Kita membuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi kita sebagai anak muda. Anak muda itu rawan terhadap pencobaan. Hamba Tuhan pun seperti itu, teman-teman. Bukan berarti ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi hamba Tuhan, pencobaan lari dari kita, tidak. Tapi pencobaan itu terus ada dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita sendiri sebagai manusia yang akan lari terhadap pencobaan itu. Jadi teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat pada umumnya pencobaan itu selalu bersifat masalah. Entah itu masalah keluarga, masalah keuangan, atau masalah tentang hubungan kita dengan sesama, masalah tentang hubungan kita dengan Tuhan, atau mungkin penyakit yang menimpa kita. Itu bisa menjadi ciri-ciri atau bagian dari pencobaan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pencobaan teman-teman di tempat ini, yang pasti berbeda-beda. Tapi satu hal yang sama, bahwa tidak ada orang Kristen yang tidak mengalami pencobaan. Semua orang Kristen pasti mengalami yang namanya pencobaan. Jadi teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita menghadapi pencobaan, dalam artian ketika kita mengalami hal tersebut, yang kita lakukan adalah kita menghadapinya, bukan lari dari pencobaan. Jadi oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar sebagai anak Tuhan bagaimana tindakan kita dalam menghadapi pencobaan. Kalau kita lihat dalam konteks 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang percaya di jemaat yang ada di Korintus untuk tetap teguh di tengah begitu banyak badai pencobaan yang menghadang hidup mereka. Jadi orang-orang percaya yang ada di Korintus pada saat itu sedang terjepit karena mereka berada di tengah-tengah orang-orang yang menyembah berhala. Jadi otomatis pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus itu akan terhalang karena orang-orang percaya di situ masih
dikelilingi dengan orang-orang yang menyembah berhala, entah itu orang terdekat mereka mungkin. Jadi itu yang menjadi salah satu masalah di jemaat Korintus. Oleh sebab itu Rasul Paulus menulis ini mengingatkan kembali kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Nah, balik lagi dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak sama dengan apa yang dialami oleh jemaat-jemaat yang ada di Korintus ini. Masalah yang kita alami seperti yang saya bilang tadi di atas, entah itu penyakit, masalah keluarga kita dan sebagainya. Dan kalau selalu berhubungan dengan keluarga itu bisa membuat mental kita, bahkan apa yang kita lakukan itu salah, atau pekerjaan kita tidak fokus dan sebagainya. Jadi teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana tindakan kita dalam menghadapi pencobaan atau masalah dalam kehidupan kita? Yang pertama, mari kita melihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-55. Silakan Feni membacakannya. Mazmur pasal 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat yang ke-23, beginilah firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar goyah. Jadi yang pertama adalah jangan khawatir, teman-teman. Mungkin kita sudah terlalu sering mendengar kata jangan khawatir. Jangan khawatir ini selalu berhubungan dengan takut, ketakutan. Kalau kita khawatir, otomatis itu kita juga akan merasa yang namanya ketakutan. Dalam kitab Matius mengatakan bahwa Matius pasal yang ke-6 ayat 25 itu adalah perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, Yesus mengatakan jangan khawatir. Kalau sudah keluar dari perintah Yesus, berarti itu adalah suatu keharusan untuk kita lakukan. Sekalipun itu berat, teman-teman. Sebagai manusia biasa, pasti kalau namanya khawatir, yang timbul dalam pikiran kita adalah takut. Jadi teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang Tuhan mau adalah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Kita berserah kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan memelihara kita, seperti yang terdapat di kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23 tadi. Jadi ketika kita memperhatikan kalimat tersebut adalah ini merupakan tekanan agar kita lebih dahulu memulai menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, dan selanjutnya dikatakan Tuhan akan bertindak. Jadi kalau kita sebagai orang percaya hanya pasif saja, kita mengandalkan kekuatan kita, itu sama dengan kosong, teman-teman. Kita tidak akan mencapai hasil yang baik, atau kita endingnya tidak akan baik dari kekhawatiran kita tersebut. Jadi teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kita. Karena pencobaan seberat apapun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, seperti yang terdapat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35. Silakan Rahmat membacakannya. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Roma pasal 8 ayat 35. Beginilah firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Dari semuanya itu, kesimpulannya adalah bahwa tidak ada satupun pencobaan atau tidak ada satupun masalah terberat dalam kehidupan kita yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun dalam kita mengalami proses tersebut, kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada turut serta dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya Tuhan sedang berperkara dalam kehidupan kita, karena kita sebagai orang percaya kepada Tuhan hanya bisa mengandalkan Tuhan. Seperti dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, yang kita terima adalah apa? Kutuk. Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dalam kehidupan kita sepenuhnya berserah, menyerahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran, segala persoalan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti sebuah ilustrasi, jadi kita berbicara tentang kisah seorang yang ada dalam medan perang. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada suatu hari ada pertempuran. Jadi dalam peperangan tersebut ada satu orang
kelompoknya. Jadi dalam peperangan, sementara baku tembak, dia terpisah dengan kelompoknya dan dia tertinggal di sebuah pulau. Di satu pulau yang besar, dia sendiri di situ. Teman-temannya sudah tidak lagi bersama dengan dia. Sementara pertempuran masih berlangsung, peperangan masih berlangsung, ia kehilangan kontak dengan rekan-rekannya, teman-teman. Jadi ia sendiri di pulau itu. Nah, dari kejauhan dia melihat tentara musuh menuju pulau itu, teman-teman, dan mendarat di pulau itu. Jadi dia segera berlari masuk ke dalam hutan. Nah, otomatis dia ketakutan karena dia sendiri melawan tentara musuh yang banyak. Dia mencari perlindungan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, dia dari bawah dia melihat ada sebuah bukit. Nah, di atas bukit itu ada beberapa gua-gua kecil. Jadi dia merangkak masuk ke atas bukit itu, dia masuk ke salah satu gua itu. Jadi saat itu hatinya sedikit tenang karena dia merasa sudah aman. Kalau dalam gua kecil berarti musuh-musuhnya itu tidak akan melihat dia. Tapi sejenak ketika dia sedang duduk, dia menyadari bahwa tentara-tentara musuhnya itu nggak mungkin bodoh, teman-teman. Jadi dia berpikir pasti mereka akan menemukan gua-gua yang ada di atas bukit itu. Jadi dia berpikir bahwa ketika mereka menemukan dia, otomatis dia akan ditembak mati. Jadi dalam ketakutan, ia berdoa kepada Tuhan. Jadi ceritanya tentara ini orang Kristen. Jadi dia berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Jadi setelah ia berdoa, ia berbaring, menghilangkan lelahnya. Jadi ketika dia sedang berbaring, tiba-tiba dia mendengar suara tentara musuh itu sedang mendekat. Jadi dia kembali ketakutan. Dan di situ dia mulai berpikir bahwa nggak mungkin, sudah saat-saat di detik-detik terakhir ini Tuhan masih bisa menolong saya. Karena kalau kita lihat jarak dari bawah ke atas bukit itu tidak terlalu jauh. Jadi kekhawatiran besar mulai muncul dalam diri si tentara ini. Jadi dia berkata bahwa Tuhan itu nggak mungkin mengeluarkan dia dari masalah ini. Jadi dia pasrah, teman-teman. Dia bilang, nggak apa-apa kalau saya mati di sini. Dia merupakan apa yang pertama, dia berharap kepada Tuhan. Jadi kemudian dia melihat seekor laba-laba sedang membentuk jaring di mulut gua. Dia berpikir bahwa Tuhan, yang saya harapkan adalah batu-batu, dinding-dinding batu yang kokoh untuk melindungi saya, supaya tentara-tentara musuh itu tidak masuk menembak saya. Tapi yang Tuhan berikan apa? Hanya jaring laba-laba yang rapuh. Dia merasa bahwa dia tidak butuh itu. Yang dia butuh itu sesuatu yang keras. Jadi teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika sedang berjalan, satu persatu gua dimasuki oleh tentara musuh itu. Nah, tiba di gua terakhir, di gua tempat di mana tentara ini bersembunyi, tiba-tiba salah satu dari tentara musuh ini berkata, "Kita lewati saja gua ini, karena ada jaring laba-laba di mulut gua, di pintu masuk." Karena secara otomatis kalau ada orang yang masuk ke dalam, jaring laba-laba itu rusak. Jadi karena mereka melihat bahwa ada jaring laba-laba, jadi mereka berpikir bahwa tidak ada orang yang masuk dalam gua tersebut. Jadi dia bersembunyi di dalam dan terus berharap ada dinding batu yang Tuhan berikan kepada dia supaya dia tidak ditangkap oleh tentara musuh. Jadi teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia menyadari ketika tentara musuh itu pergi bahwa mereka tidak jadi masuk gara-gara si jaring laba-laba ini. Nah, di situ dia menyadari bahwa apa yang pertama dia abaikan atau apa yang pertama dia tidak percaya terhadap jaring laba-laba itu. Nah, melalui kuasa Tuhan ternyata jaring laba-laba itu lebih kuat daripada dinding batu yang ia harapkan, teman-teman. Dia menyadari pertolongan Tuhan di waktu detik-detik terakhir hidupnya. Karena ini bertaruhan nyawa, teman-teman. Kalau dia sampai ditangkap di dalam gua itu pasti dia mati. Tapi kita melihat melalui kisah tentara ini, pertolongan Tuhan terjadi meskipun di detik-detik terakhir. Jadi jangan pernah kita menyerah dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan kita seperti ini, teman-teman. Kita menjadi seperti tentara ini. Ketika kita mengalami masalah, kita datang kepada Tuhan. Dan sambil kita menunggu pertolongan Tuhan, nah di tengah-tengah proses itu kita mulai menyerah. Kita mulai mengabaikan Tuhan, bahkan kita mengatakan tidak mungkin Tuhan menolong saya. Buat teman-teman semua yang masih kuliah, yang masih panjang perjalanannya, bahkan buat teman-teman yang menyusun skripsi, biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jangan pernah kita khawatir
tetapi kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan itu selalu tetap pada waktu yang tepat, selalu ada pada waktu yang tepat, asalkan kita berserah, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan.